Sebetulnya kalau langsung menyebabkan kematian belum pernah dengar. Dan kayaknya ekstrem Tapi, juga ya. Tapi kalau misalnya itu tidak baik untuk kesehatan, iya. Karena kan seperti tadi di segmen 1 sudah kita katakan bahwa bulu hidung itu punya fungsi sebagai penyaring. Jadi udara-udara yang masuk kita hirup melalui hidung disaring dulu oleh bulu-bulu hidungnya. Nah, kalau bulu hidungnya dicabutin, gundul kan. Sama kayak hutan-hutan kalau ditebangin pohonnya, dicabut pohonnya gitu. Kan bisa jadi banjir gitu karena air apa yang mengalir itu tidak ada yang menahan. Sama kalau misalnya bulu hidungnya pada dicabutin, udara yang masuk itu nggak kesaring oleh si bulu-bulu hidung, langsung sor masuk. Bener gak sih dok? Yang pertama nih, kalau mulut yang ditutup pakai tape atau pakai apapun ya pada saat tidur, itu katanya bisa bikin tidur jadi lebih sehat. Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab nih. Di satu sisi mulut kita kan sebenarnya merupakan pintu darurat ya. Pintu darurat. Jadi cuma bisa dipakai kalau udah keadaan darurat ya. Iya gitu benar, ya, dalam keadaan ya. darurat boleh dipakai gitu. Nah, kalau misalnya orangnya punya keluhan kesehatan, misalnya punya asma atau punya kelainan pada paru-paru yang memang dia pada saat-saat tertentu membutuhkan bantuan pernafasan dari mulut gitu ya. Nah, kalau mulutnya ditutup kan susah ya gitu. Nah, untuk melakukan pernafasan dilem ya, di tape. Di tape mulutnya ketika malam mau tidur. Sebaiknya konsultasikan ke dokter dulu gitu untuk cek ini ada kelainan atau enggak. Karena kalau ada kelainan itu tadi takutnya kalau misalnya dia asmanya kumat, misalnya dia mulutnya ditutup kan malah nggak bisa napas gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya sehat, nggak ada keluhan apa-apa, aman. Sebetulnya praktek memberi plester atau tape pada mulut itu bisa membantu orang untuk membiasakan diri untuk bernafas lewat hidung dengan catatan rongga hidungnya aman ya, maksudnya nggak ada polip, nggak ada sinusitis, nggak lagi pilek gitu. Coba bayangin kalau kita lagi pilek, kita ditutup mulutnya, napasnya dari mana, kan kita belum bisa napas dari telinga. Tidur selamanya itu mah. Iya gitu. Jadi itu bisa merupakan salah satu opsi untuk membantu kita melatih pernapasan lewat mulut. Tapi kalau memang takut, coba dulu di tape-nya misalnya sore dulu gitu, dilihat bisa atau enggak gitu. Terus kalau misalnya ini di tape sebentar dulu, kalau misalnya bisa, oke di tape-nya agak lama dikit, coba lihat napasnya bisa apa enggak gitu. Mungkin itu bisa jadi jalan keluar yang lebih baik. Nah terus bener nggak sih dok, kalau ini kita membahas soal hidung nih, mencabut bulu hidung. Nah, suka lumayan banyak ya orang-orang, termasuk saya juga sih ya. Karena mungkin bulunya tiba-tiba panjang, ganggu penampilan. Ganggu gitu ya. Iya kan, kalau ganggu penampilan gitu, kelihatan bulu hidung kan nggak enak juga ya dok ya. Iya. Nah kalau cabut bulu hidung itu katanya berbahaya dan banyak orang yang bilang berisiko sampai kematian juga. Itu bener nggak sih? Sebetulnya kalau langsung menyebabkan kematian belum pernah dengar. Dan kayaknya ekstrem juga ya. Tapi kalau misalnya itu tidak baik untuk kesehatan, iya. Karena kan seperti tadi di segmen 1 sudah kita katakan bahwa bulu hidung itu punya fungsi sebagai penyaring. Jadi udara-udara yang masuk kita hirup melalui hidung disaring dulu oleh bulu-bulu hidungnya. Nah, kalau bulu hidungnya dicabutin, gundul kan. Sama kayak hutan-hutan kalau ditebangin pohonnya, dicabut pohonnya gitu. Kan bisa jadi banjir gitu karena air apa yang mengalir itu tidak ada yang menahan. Sama kalau misalnya bulu hidungnya pada dicabutin, udara yang masuk itu nggak kesaring oleh si bulu-bulu hidung, langsung sor masuk gitu. Tapi kalau bulunya misalkan berantakan panjang, di trimming aja. Di trimmnya gimana? Di trimming tuh artinya dipendekin, tapi jangan dicabut sampai betul-betul
musnah gitu. Jadi dipendekin secukupnya aja sampai dia tidak mengganggu penampilan, dibiarkan. Emang Jadi ada jangan. alatnya dok yang untuk trim kan susah. Sebetulnya ada gunting khusus untuk bulu hidung. Oh ada ya? Ada. Jadi dia guntingnya kecil. Nanyanya sekarang sih, kayak kalau nanyanya lama saya bawa. Bukan? Kayak pinset bukan? Bukan ya? Dia bentuknya gunting, Oh, tapi gunting. kedua ujungnya itu tumpul. Oh. Jadi cari aja di online banyak kok yang Oh, jual. ada ya? Guntingnya sangat kecil. Nah Oke. itu bisa dilakukan trimming. Jadi guntingnya boleh dimasukkan ke dalam hidung karena ujungnya tumpul, maka dia tidak berpotensi untuk melukai bagian dalam hidung. Terus digunting pelan-pelan gitu. Oke. Jadi Nah. jangan dicabut karena kalau dicabut kan habis bulunya. Iya.